Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Widya Sari. Aku dari tingkat 1 kelas A, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini aku bakal ngejelasin mengenai tantangan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan 5M. Jadi apa aja? Yuk sini aku jelasin. Jadi teman-teman, sudah saatnya fasilitas layanan kesehatan, baik rumah sakit ataupun puskesmas, untuk beralih dari rekam medis konvensional atau kertas menjadi rekam medis elektronik atau RMI. Namun, dalam peralihan tersebut, terdapat berbagai tantangan. Hal tersebut telah dikelompokkan berdasarkan 5M. 5M itu ada apa aja sih? Jadi, yuk kita lihat setelah ini. Buat teman-teman yang penasaran, apa aja sih 5M-nya? Yang pertama ada man. Man itu sumber daya manusia, jadi orangnya ya. Yang kedua ada money. Money itu dana yang dibutuhkan, atau biasa disebut dengan uangnya. Lalu yang ketiga itu material, atau bisa disebut dengan sarana atau prasarana yang dibutuhkan. Yang keempat itu mesin ataupun mesin, itu alat atau perantara yang digunakan. Dan yang kelima itu metode atau prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan. Buat deskripsinya apa aja sih? Oke teman-teman, yang pertama itu tadi man ya. Man itu sumber daya manusia yang menyelenggarakan RMI. Jadi manusia itu merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk penerapan RMI. Kenapa harus manusia? Kenapa nggak robot? Kembali lagi, rekam medis elektronik walaupun sudah elektronik, tetap manusia yang memperlakukan. Kenapa? Dikarenakan robot belum mampu untuk. Lalu yang kedua yaitu money. Money merupakan data yang dibutuhkan dalam melengkapi penyelenggaraan Yang ketiga yaitu material. Material merupakan sarana atau prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan RMI. Bisa berupa jaringan, sinyal, ataupun wifi. Pada tantangannya, Fasyankes di daerah terpencil banyak yang mengeluhkan mengenai jaringan internet serta wifi yang kurang stabil, sehingga menghambat kinerja RMI pada Fasyankes tersebut. Seperti halnya pada Fasyankes di daerah Maluku, di Papua, itu tidak menerapkan rekam medis elektronik dikarenakan jaringan internet yang kurang stabil akan mengganggu, sehingga mereka memilih untuk memakai rekam medis konvensional atau rekam medis kertas. Yang keempat yaitu macin. Macin atau mesin yaitu alat yang digunakan dalam penyelenggaraan penerapan RMI. Alat yang digunakan dapat berupa komputer atau fasilitas lainnya. Dalam tantangannya, penyelenggaraan RMI, komputer menjadi suatu alat yang sangat penting. Jadi, jika pada Fasyankes memiliki kendala kurangnya komputer atau komputer dengan kualitas yang kurang baik akan menghambat kinerja RMI. Dikarenakan RMI merupakan rekam medis elektronik, jadi sudah pasti dan sudah sangat pasti jika kita memerlukan komputer sebagai alat perantaranya. Dan yang terakhir yaitu metode. Metode merupakan prosedur atau langkah-langkah yang diterapkan pada Fasyankes tersebut. Prosedur ini dapat berupa SOP atau kebijakan dari masing-masing Fasyankes. Contoh dari salah satu tantangannya yaitu sudah menjadi kewajiban bagi seorang tenaga medis untuk mematuhi dan menjalankan tugas sesuai SOP yang berlaku. Namun, masih banyak Fasyankes yang sudah memiliki SOP namun tidak dijalankan sesuai dengan ketentuannya, sehingga penerapan RMI tidak berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, kalau sudah ada Fasyankes, alangkah baiknya jika kita harus memperlakukan itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kesimpulannya itu, keterkaitan antara satu aspek dengan aspek yang lain sangatlah penting. Hal tersebut akan memicu kinerja penerapan rekam medis elektronik di kehidupan sehari-hari. Dengan dikelompokkannya menjadi 5M akan mempermudah Fasyankes dalam mengevaluasi dan apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki, sehingga kinerja RMI akan lebih baik di kedepannya. Baik, jadi itu ya teman-teman, salah satu rangkuman dari tantangan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan faktor 5M. Jadi, kita harus menerapkan seluruh faktor itu sehingga dapat membantu kinerja RMI lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.